Percuma saja kita kerja jauh-jauh sedangkan di pinggir rumah juga bisa menghasilkan uang. Kok jadi petani itu, kok jadi bos untuk kok diri sendiri. Kalau tidak jadi pegawai negeri, kok bisa sukses dengan versi yang lain. Halo, inilah podcast Sorong Bicara Radio Republik Indonesia Sorong bersama saya Danisha. Ini podcast siang-siang, lumayan panas, tapi tentu saja ada suasana berbeda para kayak podcast-podcast sebelumnya. Nah, kali ini orang akan bicara tentang ada kakak Don 2 di sini. Ini kakak Don 2 nih di saat orang lain atau orang banyak tuh sibuk dengan apa, konten joget-joget, konten keseharian, konten-konten apa lagi di sosial media. Ini kakak dua ini dong lebih pilih jadi petani, dong tanam-tanam sayur. Tapi kira-kira ini tanam sayurnya seperti apa, dia puasa usul kayak apa. Nah, tong akan bahas, tong akan bicara dengan kakak dua di sini. Ada kakak Stephen Arwako nih, kakak yang punya kebun ini. Kakak Stephen Arwako nih yang punya kebun ini. Tong ada di lokasi kebun hidroponik Cendrawasih, dia punya nama toh kakak toh. Dan terus juga ada kakak Yonice Demeto, kakak ini koordinator Papua Creative Hub Papua Youth Creative Hub. Papua Youth Creative Hub ini mitra kerjasama dengan komunitas-komunitas petani milenial yang ada di Sorong, kakak Ece. Kakak Ece, panggilnya kakak Ece. Iya. Nah, tong akan bahas nih. Pertama, langsung saja kalau begitu, kakak Stephen, tong langsung saja. Kakak Stephen ini kenapa pilih jadi petani nih, tanam-tanam nih di saat orang banyak sibuk-sibuk dengan pekerjaan, kantoran, konten-konten di medsos, tapi kakak Stephen pilih jadi petani tanam-tanam sayur ini. Latar belakangnya apa nih? Baik, kalau saya ingin jadi petani itu dari dulu. Orang tua saya memang petani, kita memang tinggal di sini mulai dulu kita petani. Jadi dari situ memang pembawaan saya dari kecil memang petani. Nah, setelah sekolah, saya kerja di salah satu perusahaan, perusahaan minyak. Pada saat itu pas tahun 2019 masih corona, COVID. Ya, COVID. Jadi saya langsung berpikir bahwa paling nanti kita dirumahkan. Nah, setelah saya berangkat ke Jawa, saya ambil training dari perusahaan. Setelah itu pas ketemu ini di sana juga, saya belajar ambil training dari perusahaan. Ketemu ini hidroponik juga di Cepu. Dan setelah itu saya belajar salah satu, ada mas yang ajar, dia bilang, mas nanti kalau pulang ke Papua bisa tanam begini. Saya bilang, oh ya mas. Sementara belajar pulang kemari pas 2019 itu kita karyawan di rumah kan. Betul, di rumah kan nih gara-gara COVID. Langsung memang kita kerja tapi di rumah kan saja. Setelah itu saya pulang, saya coba di rumah. Di rumah saya berawal dari botol-botol bekas dulu. Setelah itu pas jadi saya tes jual begini, ternyata hasilnya memuaskan. Baru cuan nih? Iya, baru coba, ternyata uangnya langsung ada. Nah, dari situ langsung bikin semangat saya terus. Saya bilang, berarti percuma aja kita kerja jauh-jauh, sedangkan di pinggir rumah juga bisa menghasilkan uang. Tapi waktu itu memang dia kebun di sini? Di belakang rumah. Oh, waktu itu masih di belakang rumah. Di belakang masih rumah. kecil itu waktu itu modal botol. Iya, modal botol Baru langsung hasilnya sekitar 1 juta. Itu kalau modalnya berapa? Modalnya itu 300.000. 300.000-an. Langsung hasilnya 1 juta, langsung bilang gini, wah kalau baru kecil begini 1 juta, apa kalau besar berarti lebih dari gaji saya. Nah, langsung dari situ langsung saya naik kerja, langsung saya minta resign. Saya bilang sama pimpinan saya mengundurkan diri. Saya bilang kenapa, ada masalah? Saya bilang tidak, biar saya di rumah saja. Sudah langsung koordinasi dengan itu, langsung sisa uang dari mereka kasih, langsung kita bangun kebun. Jadi modal bangun kebun. Langsung kebetulan pas itu ketemu dengan kakak Ece, dengan teman-teman PCA, langsung kita mulai kerja sama. Kita langsung mulai komitmen untuk kita bangun kebun skala besar dengan kita sambil bikin kebun. Saya juga bantu teman-teman yang ingin belajar hidroponik. Tapi itu awalnya pas sudah bikin dari modal 300, terus dapat 1 juta. Selanjutnya ambil langkah-langkah apa lagi sampai kemudian bisa seperti sekarang ini? Jadi mulai
kita bangun kebun itu saya dengan teman saya lagi Billy, dia di kebunnya di Aimas. Ada situ kita langsung kerjasama lagi, dia bilang betul saya cari anak-anak Papua yang kita bikin sayur hidroponik. Kebetulan di kota Sorong ini permintaan sayur hidroponik sangat tinggi. Dari situ langsung kita mulai komitmen untuk bangun kebun lagi. Jadi kita sementara bangun kebun kita juga kita punya kelompok lagi dari KKEC, kita bina kelompok itu yang bisa backup kita punya kebun lagi. Kalau permintaan sini sudah habis, kita ambil dari kelompok lain, sementara kita sudah masih ada tanam lagi. Habis dapat 1 juta, selanjutnya dapat berapa tuh? Jadi kalau setiap kita panen, ini sekitar yang belum yang ini dulu sudah, belum yang sebelum yang ini. oh itu Kan pasti bertahap juga tuh. iya, jadi dari 1 juta naik 2 juta sampai dia naik 7 juta. Berarti kalau yang ini kita tanam rutin, jadi dia maksimal itu 1 juta setiap kali panen, 1.500.000 setiap. Berarti tak sia-sia pilih jadi petani, dia pucuan. Nah, Kakak Stephen, ini yang ditanam apa saja? Ada sayur apa Di saja? sini kita tanam sayur selada, selada hijau, selada merah, terus dengan pakcoy, dengan daun mint, dengan daun kumangi Itali. Ini yang Kakak tanam memang sesuai permintaan kah? Sesuai permintaan. Jadi kita tidak asal tanam. Jadi kita tanam sesuai permintaan dari pelanggan. Seperti kalau selada merah dengan daun mint, dengan kumangi Itali itu permintaan dari kapal. Kapal-kapal turis. Oke. Berarti bisa saja yang ditanam ini berubah-berubah ya? Iya, jadi kalau pakcoy dengan selada hijau itu untuk di kota. Seperti di Rilis Panorama, di beberapa perusahaan yang mereka setiap bulan mereka ambil. Dia tantangan bikin kebun hidroponik ini apa? Terutama di Kompu wilayah di Kota Sorong ini, gampang kah, susah kah, pernah gagal kah? Memang kita banyak ketemu dia punya kendala-kendala. Jadi kita tanam itu ada banyak bermacam penyakit. Penyakit apa itu kan? Seperti mata kodok, kutu sayur. Dia kasih rusak tanaman itu? Iya, dia kasih rusak sayur-sayur. Tapi kita tanam dan kita belajar cara kendali hama ini dengan apa. Jadi kita tidak pakai semprotan bahan kimia. Jadi saya belajar lagi pakai semprotan bumbu-bumbu dapur. Jadi sayur-sayuran ini kita pakai seperti kita mau kasih mati hama-hama yang di sini tuh kita pakai bawang putih. Bawang putih dengan kuning, terus dengan halia, ketumbar. Jadi kita pakai bumbu dapur itu, dia punya air yang kita ambil untuk kita semprot. Jadi kita semprot itu langsung hama tidak dekat. Jadi kita jarang pakai semprotan dari pupuk-pupuk atau bahan-bahan kimia yang untuk kasih mati hama. Jadi karena kita takut, karena sayur ini langsung dikonsumsi. Jadi takutnya mereka makan, mereka komplain. Jadi kita jaga itu kualitas. Berarti sama sekali terhadap bahan kimia. Cuma kita pakai nutrisi AB mix saja yang di dalam tong. Tapi kalau sudah sebesar ini nih, ini kan pasti bisa lebih besar lagi tuh Kakak tuh. Ya. Kalau yang begini nih, dia modal nih berapa? Kalau besar begini kita bertahap. Jadi saya tidak langsung satu kali. Jadi saya hasil dari panen sayur saya sisihkan untuk mau beli bahan lagi. Bahan lagi, permintaan baru lagi. Jadi mungkin. Nanti yang ini sisanya kalau ini kita sisihkan lagi untuk kebun yang ini lagi. Jadi ini nanti kita isi lagi. Dia sistem panen tiap sayur itu beda-beda kah? Tergantung kita. Jadi kita yang atur. Jadi macam ini 1 minggu ini selesai ini kan kita panen. Ini sudah bisa panen. Nah, nanti habis itu berikutnya kita kasih pindah ini lagi ke sana, itu sudah langsung 3 minggu lah panen. Jadi tiap 3 minggu panen. Tanam hidroponik ini dia beda dengan yang apa? Yang ditanam. Biasanya yang di tanah itu bedanya apa? Apa ini lebih susah kah atau seperti apa? Karena
kita lihat kondisi di kebun sini kan sudah banyak pohon-pohon kelapa, pohon mangga. Jadi kita mau cangkul tanah ini untuk tanam sayur sudah setengah mati karena akar kelapa yang merambat. Jadi saya berpikir bahwa biar sudah saya beralih ke kebun hidroponik supaya kita mudah untuk kita aturakan. Jadi di dalam ini tuh kita bisa atur sesuai kita punya kemauan. Jadi bisa mau kita tanam kapan, mau panen kapan. Karena kalau di tempat saya ini memang sudah susah untuk tanam sayur di tanah. Jadi kita harus cari tanah yang bagus untuk atur lagi. Kalau mungkin di tempat lain bisa, tapi kalau di area atas ini sangat sulit. Ya, karena ini kan tong ada agak di gunung agak di puncak. Jadi tong tadi datang jalan kaki lagi naik ke atas, lumayan juga dengan dia kondisi. Tapi ya ini sekarang semalah adem-adem ini. Tadi sempat lumayan panas sekali. Nah, Kakak Stephen, kemudian juga dia punya keuntungan. Dia punya keuntungan tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian kalau hidroponik ini enaknya apa dengan tanam tanah? Kalau hidroponik ini kita awalnya kita setengah mati itu bangun kebunnya. Oh, itu dia ini ya. Yang setengah matinya kita bangun rumahnya, bangun peralatan ini. Nah, setelah sudah bangun, nah kita hanya santai saja untuk kita semai dan tanam itu santainya. Lebih mudah berarti kalau tanam hidroponik ini. Kita tidak seperti petani biasa harus kotor-kotor. Oh iya. Jadi kita santai, bisa dengan pakaian dinas, pakaian kerja kita sambil tanam karena tidak kotor tangan. Itu yang di usia-usia yang sudah naik 40-an ke atas itu kalau sudah tidak bisa cangkul, ya kita buat begini saja. Karena sudah lebih tidak fresh kita tenaga begitu. Ini di dalam pipa nih ada tanah atau bagaimana? Itu sistem nih kalau hidroponik. Hidroponik ini itu media air. Jadi kita hanya pakai ada media yang untuk kita semai itu rockwool namanya, bisa rockwool dengan bisa spon. Itu yang kita semai bibit di situ sampai sudah 3-4 hari baru kita pindahkan langsung masuk dalam pipa. Jadi di dalamnya tuh tidak ada tanah, air saja. Tidak ada tanah, air dengan media air saja. Dengan nutrisi. Tapi kalau hidroponik ini juga bisa semua jenis sayur atau sayur-sayur tertentu saja terus. Bisa semua jenis-jenis sayur yang kita biasa tanam itu seperti bayam, kangkung, sawi, bakal bunga kol, daun bawang, semua bisa. Yang pasti pohon kelapa tidak bisa ya. Bisa tanam pohon kelapa di dalam pipa sini. Oke. Dari Kakak Stephen, saya mau ke Kakak Ice, Kakak Yonice Demeto. Ini koordinator Papua Youth Creative Hub. Siap. Oke, jadi Kakak ini mitra kerjasama dengan komunitas petani-petani milenial. Yang saya mau tanya pertama ke Kakak Ice, berapa banyak ini petani-petani milenial ini yang Kakak Ice tahu di wilayah Sorong? Iya, baik, terima kasih ya. Mungkin kalau saya petani milenial ini saya khusus untuk teman-teman hidroponik karena kami di wilayah Kota Sorong ini kan kita punya ruangan ini sempit nih, tidak terlalu luas sekali kayak di kabupaten itu masih ada lahan yang luas. Di Sorong ini jadi kami di sini mulai dari kebun induk 2 dari Kakak Steph dan Kakak Billy, di bawahnya ada teman-teman yang binaan kami juga yang termasuk dalam petani milenial. Sekarang sudah 12 yang punya hidroponik seperti ini. Nah itu di dalam Kota Sorong. Belum yang kami bina di Raja Ampat, di Malamkarta, itu juga ada di Kampung Wadas. Nah di sana juga ada. Tapi yang kerjasama dengan Kakak Ice ini di komunitas juga nih lumayan banyak ya, wilayah Papua Barat aja berarti ya Kakak Ice? Iya, jadi kami terhubung di semua kabupaten kota. Kalau kayak di Tambrau atau di Kabupaten Sorong di Moisigin, itu mereka lebih ke tanaman yang di tanah kayak rica, tomat, atau ubi celembu, ubi madu, itu ada di sana. Ini Kakak juga sekaligus instruktur
melatih begitu? Saya Berikan ambil arahan. bagian dengan kakak Billy, dengan kakak Steph juga di lapangan, karena kalau pelatihan ada mama, Oh iya. ada mama, ada perempuan yang kadang mereka tidak paham, berarti saya yang menjelaskan dengan versi saya perempuan, menjelaskan dengan versi saya begitu. Tapi dong respon tuh kira-kira bagaimana jadi petani hidroponik lihat barang seperti ini? Awalnya mereka mungkin memang hal baru ya untuk apalagi mama-mama dorang. Tapi mereka punya rasa ingin tahu itu buat kita juga semangat untuk kasih belajar dorang. Nah, setelah mereka sudah dapat hasil, mereka lebih semangat lagi untuk tanam terus, karena ada uang, mereka bisa beli, mereka punya kebutuhan, sisanya mereka bisa buat kebun lagi, tambah lagi. Jadi ya puji Tuhan sejauh ini mereka senang dengan apa yang kami teman-teman buat. Seperti itu. Kalau Depu kerjasama dengan mitra-mitra, kerjasamanya seperti apa dan mitranya dari mana saja kakak? Kalau saya untuk saat ini dengan teman-teman di BPVP, BLK Sorong, saya dari Papua Youth Creative Hub kerjasama dengan teman-teman di BPVP. Nah, paket-paket yang di luar dari kota Sorong itu pun difasilitasi oleh mereka. Nah, jadi kami dari PICH untuk memberikan materi yang menyiapkan fasilitas dari BPVP. Seperti itu. Nah, kalau melihat dia punya hasil, dia punya cuan, ini kan bisa dibilang termasuk sukses lah. Bisa berjalan sampai hari ini, apalagi sudah ada sekitar 12, bahkan juga menjangkau wilayah Papua Barat Daya. Apakah ini bisa terus berkembang? Apakah bisa terus bertambah juga petani-petani milenial di Papua Barat Daya ini? Mengingat ya kakak tahu sendiri orang sekarang sibuk mau jadi PNS, anak muda sibuk banyak yang jadi konten kreator. Para salah sebenarnya, tapi zaman sekarang ini untuk menjadi petani kan ibaratnya kayak bagaimana begitu. Kakak Ece mungkin punya pesan kah atau kata-kata motivasi kayak ini kira-kira? Iya. Selama perjalanan saya dengan teman-teman, selalu saya bilang bahwa kok jadi petani itu, kok jadi bos untuk kok diri sendiri. Tidak ada orang datang perintah kok, apalagi petani seperti ini, kebun hidroponik. Kok mau bangun jam berapa terserah. Tergantung pelanggan atau dong telepon mau pesan, kalau ada orang kerja kita suruh dia yang kerja, kita duduk. Jadi hari ini yang saya lakukan di dalam kota Sorong dan sekitarnya adalah mengajak teman-teman muda, terutama siapa anak Papua. Dan memang kami dari Papua Youth Creative Hub fokus untuk anak-anak Papua. Di mana seperti tadi disampaikan bahwa semua fokus untuk jadi pegawai negeri. Memang hari ini kami ada untuk merubah mindset berpikir itu. Untuk dikurangi lah. Kalau tidak jadi pegawai negeri, kok bisa sukses dengan versi yang lain. Tidak harus jadi pegawai negeri. Jadi menjadi petani juga kok jadi orang sukses. Karena kalau jadi petani sudah sukses, punya lapangan pekerjaan, bantu teman-teman lain kerja, berarti kok jadi bos. Kok menggaji orang lain lagi. Nah, bina dia, kasih dia lagi berdiri, buat dia punya sendiri, dia mandiri, berarti ya kita berhasil gitu. Jadi harapan saya untuk teman-teman muda yang ada di Sorong, kami dari Papua Youth Creative Hub dengan senang hati siapapun dia yang mau belajar boleh berkabar pada kami. Kami siap untuk berbagi ilmu dengan teman-teman. Kalau hari ini kami bisa berdiri atau bisa mampu dengan kebun kami seperti ini, teman-teman juga bisa. Nah, seperti itu. Tapi kayaknya di Papua Youth Creative Hub memang sarananya ini hanya tentang kebun seperti ini kah atau ada bidang-bidang lain yang juga di kami ada bidang-bidang lain. Nah, kami ada bidang-bidang lain, ada bidang UMKM juga. Jadi kami ada binaan mama-mama yang punya produk-produk turunan dari olahan-olahan pangan lokal, itu juga ada. Terus kerajinan tangan. Atau mama Papua ini kan banyak yang bisa rajut noken, anyam noken buat aksesoris, nah itu juga ada. Terus ada bidang pendidikan dan kesehatan. Cuman ya hari ini kami belum terlalu bergerak begitu untuk di bidang-bidang itu. Industri kreatif juga ada bidangnya seperti itu. Tapi kalau kembali lagi ke hidroponik ini, dia prospek ke
ke depan kira-kira seperti apa, terutama di wilayah Papua Barat Daya atau Kota Sorong saja ini kan yang semakin hari semakin berkembang, tong bisa lihat banyak swalayan bertambah, apalagi mal-mal bertambah dan seterusnya lah. Melihat prospek hidroponik ini ke depan seperti apa? Ya harapan kami ya, dari saya sendiri berharap itu respon dari pemerintah. Ada respon dari Pemerintah harus merespon kami petani lokal, oh iya. membuat satu regulasi yang bisa melindungi kami petani lokal ini, sehingga pasokan dari luar itu bukan dibatasi tapi dikurangi, sehingga petani-petani lokal ini mereka punya hasil juga bisa laku. Entah itu mau mall atau mau supermarket atau mau hotel atau mau perusahaan apapun itu yang dia berhubungan dengan dapur, yang berhubungan dengan kampung tengah atau perut. Kalau bisa ada satu aturan yang mengatur untuk kami juga punya bagian ada. Karena hari ini pasokan ini masih banyak dari luar Sorong. Ya kalau untuk hidroponik ya sejauh ini setahu saya kami teman-teman masih bisa handle, tapi yang lain kan saya tidak tahu. Nah, seperti itu. Tapi pernah sounding tidak ke pemerintah, ke dinas terkait? Karena memang berarti termasuk tantangannya ini dengan pasokan dari luar itu tadi ya? Iya. Pasokan dari luar kan misalnya kayak macam kami punya teman-teman petani milenial yang tanam rica, tomat, tapi yang dari luar masuk dengan harga yang rendah. Akhirnya kami punya petani lokal ini mereka rugi. Mereka punya hasil kebun itu tidak laku, akan busuk. Nah itu kan kita rugi. Sedangkan kami mau masyarakat di sini juga harus bisa dapat berkat, mereka juga tetap berkebun, tapi sampai ke lapangan mereka tidak bisa ini dapat apa-apa. Tapi harus bisa juga ada regulasi yang dari petani lokal, tapi harganya juga tetap bisa bersaing gitu katanya. Bisa bersaing dengan yang dari pasokan dari luar ya. Ya, jadi kalau misalnya petani lokal itu mungkin mereka ini perbandingan dia punya tanaman ini kenapa? Kenapa yang dari luar bisa ini? Apakah dia punya kualitasnya ke bagaimana? Itu harus diatur. Harusnya dari luar itu yang lebih mahal ya. Iya, karena pengiriman ongkir dan segala macam. Tapi ya sampai sini seperti itu. Masih bebas masuk. Masih bebas masuk di Sorong. Tapi pernah ngobrol-ngobrol dengan dinas terkait kah, sounding kasih tahu apa yang menjadi keinginan dari kakak dong di Papua Youth Creative Hub dan teman-teman petani milenial ini? Sejauh ini saya komunikasi tapi mereka belum terlalu respon. Mungkin belum paham yang kita maksud. Tapi kami tetap akan terus berjuang untuk bersuara ke dinas terkait. Dan memang kami dari Papua Youth Creative Hub sendiri punya tugas adalah wajib terhubung dengan setiap stakeholder untuk bekerja sama. Karena di dalam bidang-bidang ini pasti dia akan terhubung dengan setiap dinas. Seperti itu. Nah ini kan kakak tentu saja berhubungan dengan bisnis, dengan marketing. Bagaimana kemudian kakak juga mengelolanya supaya marketingnya berjalan bagus, bisnisnya juga berjalan seimbang dan lancar, bahkan bisa terus bersaing juga. Iya, ketong di Papua ini kan sudah tahu tidak punya basic untuk jadi pedagang, tapi ya mau tidak mau, suka tidak suka harus kita terima. Nah itu dia. Nah, karena perkembangan zaman seperti ini, jadi saya juga berusaha untuk bekerja sama dengan teman-teman, baik teman-teman LSM atau teman-teman pemerintahan. Jika ada pelatihan untuk manajemen atau ini, saya biasa selalu hubungkan untuk saya dorong teman-teman ini ikut belajar. Belajar biar kalian atur, kalian punya manajemen dari kalian punya usaha masing-masing. Karena walaupun jadi petani kan harus diarahkan juga jadi entrepreneur lokal yang bisa bagus lah, bisa pegang atau kuasai wilayah Papua Barat Daya ini. Kalau kakak Stephen, saya balik lagi ke Stephen, sejauh ini apa yang juga diinginkan, apalagi yang kurang yang harus digali lagi oleh kakak Stephen, petani milenial yang ada di Sorong ini? Jadi kalau untuk saya itu kan tempat gedung saya ini jadi satu wadah untuk kita tempat belajar. Jadi yang rasa teman-teman yang belum tahu tentang hidroponik, jadi mereka tuh datang ke sini untuk bagaimana cara bikin kebunnya tuh bagaimana. Jadi mereka lihat dari sini dulu, awalnya dari sini supaya mungkin mereka bisa kembangkan di mereka punya tempat. Ke depan kakak Stephen
harapannya apa, keinginannya apa supaya selain tadi bisa mengajarkan berbagi ilmu ini Jadi, bagus ke sekali. depan tuh ya itu sudah yang kita harus diperhatikan oleh pemerintah supaya mereka fasilitas kita punya hubung ini dengan baik supaya dari teman-teman yang lain bisa datang itu mereka rasa nyaman lagi untuk belajar. Kalau misalnya ada ingin peran pemerintah, bentuk kerjasama apa dengan pemerintah yang Kakak Stephen inginkan? Mungkin ya ada beli langsung kah? Misalnya pemerintah dong bikin acara apa kah? Biar nanti dia sayur-sayur nih, Kakak Stephen dorong yang pasok kah? Atau seperti apa? Iya baik. Jadi Karena kalau apa? Kadang kan harapan tuh seperti jadi kayak formalitas ya tuh Kakak. Jadi kayak Ya, benar apa? sekali. ya Hanya kata-kata saja begitu. jadi waktu saya dengan kakak itu dan kita tim PCA itu kami sudah ketemu dengan pemerintah untuk kita punya sayur ini dia panen itu langsung kasih masuk di dapur sehat. Jadi sayur-sayur seperti sayur pakcoy yang memang mereka sudah beli dari kita untuk seperti salah satu di SMP 2 itu ada dapur sehat itu makanan bergizi itu mereka beli sayur dari kita. Jadi Oke. mereka sudah komitmen kerjasama dengan kita untuk setiap kali panen kita sudah antar. Jadi sudah ada tempat yang kita sudah store. Itu Kakak Stephen tuh harapan nih. Kalau tadi panas ini sekarang hujan ini nampaknya. Oke, yang terakhir saya ke Kakak Yonice Demeto. Harapannya apa Kakak bisa diungkapkan di Tongpu Podcast hari ini? Saya punya harapan adalah mari kita baku support supaya Tongpu Sorong ini bisa maju. Kalau memang Sorong ini pintu gerbang yang untuk masuk ke tanah Papua, kalau anak-anak Papua tidak berdiri di depan untuk menunjukkan dia diri bahwa ada dia kualitas, nanti apa kata orang begitu. Jadi saya harapan semua pihak boleh mendukung kami, berkolaborasi dengan kami siap untuk jalan sama-sama seperti itu. Oke. Kakak Yonice Demeto, Koordinator Papua Youth Creative Hub, terima kasih. Terus juga Kakak Stephen Arwakon, terima kasih sudah kasih izin orang podcast di Kakak Kebun ini. Siapa tahu nanti tong panen juga Kak. Bisa. Gitu. Tong lihat panen. ini Kak. Langsung panen. Karena hidroponik ini kan segar dan sehat. Dia punya hasil lebih lebih alami tuh. Ya. Lebih Sehat itu nomor satu. Sehat itu nomor satu. Nah, itu sudah berarti memang ya tong sebagai masyarakat juga kalau mau beli sayur-sayuran hidroponik bisa menjadi pilihan yang paling sehat juga. Jadi jangan ragu-ragu dengan hidroponik, apalagi berpikir bahwa hidroponik ini pasti ada bahan-bahan kimia. Tadi sudah dijelaskan juga Kakak Stephen punya ini terhadap bahan kimia. Aduh, ini hujan. Kalau gitu sampai di sini podcast Orang Bicara Radio Republik Indonesia Sorong. Terima kasih kakak-kakak. Saya Danusya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.